Sekarang pelajar boleh bawa kontrasepsi. Kita lihat tayangannya. Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Pro kontra dilegalkannya alat kontrasepsi untuk kalangan remaja. Apakah ini sebuah solusi untuk melindungi atau justru merusak? Kali ini cerita untungs akan ngobrol bersama Ustadz Ajo Bendri. Kira-kira bagaimana pendapatnya dilihat dari sudut pandang Islam tentang hal ini? Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di cerita untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kembali lagi di cerita untung. Ya mudah-mudahan teman-teman mendapatkan keuntungan secara edukasi ya. Kita akan membahas mengenai tema yang juga diminta oleh beberapa teman-teman kita di kolom caption mengenai apa tanggapan kita mengenai satu peraturan baru yang mengatakan bahwa pelajar boleh-boleh aja bawa alat kontrasepsi. Nah, langsung aja kita akan bertemu dengan guru kita yang juga sangat intens mengamati pertumbuhan keluarga, masyarakat, anak muda dan edukasi terbaik seperti apa. Guru kita Ustadz Ajo Bendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya mau roco nih dari seragamnya nanti pasti mau dakwah lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan pasti Ustadz udah denger dong berita ini. Udah lumayan viral gitu dan bahkan ini kalau saya sebutkan ini dari PP nomor 28 tahun 2024 terutama di pasal 103 ayat 4 ya. Gitu. Ini memang menjadi salah satu yang akan menjadi salah satu pintu masuknya kerusakan-kerusakan yang baru ya. Bagaimana pemerintah tidak aware terhadap bagaimana keresahan-kesalahan di kalangan pendidik dan orang tua. Sehingga ketika membuat suatu peraturan tidak menimbang lagi bagaimana efek dan dampaknya nanti di masyarakat. Karena kan kita ini sudah berada dalam kecemasan tinggi mengenai isu seks pranikah. Data BKKBN tanggal 4 Agustus 2023 sudah menyebutkan 60% anak perempuan di Indonesia umur 16 sampai 17 tahun tidak lagi perawan. Wow. Angkanya 60% loh. Artinya ini bukan data main-main yang menerbitkan BKKBN. Data ini kan mengkonfirmasi tentang memang munculnya banyaknya gugatan dispensasi pengajuan dispensasi nikah di beberapa pengadilan agama dari beberapa anak yang pengen nikah di usia dini. Ya, dan itu karena undang-undang pernikahan terbaru melarang pernikahan minimal umur 19 tahun. Minimal. Undang-undang pernikahan terbaru melarang pernikahan itu umur 19 tahun. Nah, mereka mengajukan dispensasi karena tentu mereka belum cukup umur. Jadi pertanyaan adalah kenapa mereka mengajukan dispensasi kan? Bukan karena mereka habis ikut seminar motivasi nikah, tapi justru karena mereka mengalami kondisi yang mereka harus menikah, yaitu adalah hamil lebih dulu. Nah, kondisi hamil lebih dulu ini kan menunjukkan bahwa memang ada masalah di dalam kejadian di sekitar anak-anak remaja saat ini, betapa seks bebas itu bukan lagi hal yang tabu, bahkan diskusi-diskusi di antara mereka sudah masuk kepada ranah-ranah seksual gitu ya, grup-grup yang mereka bangun ya secara private itu sudah mengerikan. Ditambah dengan masuknya undang-undang ini, saya pikir ini salah satu bukan undang-undang ya, tapi PP yang dikeluarkan pemerintah yang menurut saya harusnya ini menjadi salah satu sorotan. Kalaulah pemerintah menganggap ini adalah sebuah katakanlah solusi, karena menganggap bahwa ya habis gimana daripada nanti kena penyakit kelamin, ini menunjukkan betapa lemahnya pemerintah mengatasi masalah yang menurut kami ini sangat berat ya. Artinya urusan seks bebas ini tidak lagi memakai pendekatan yang kita merujuk kepada falsafah bangsa Indonesia. Pancasila yang kita jadikan, kita agung-agungkan, Pancasilais dong loh. Lupa bahwa prinsip Pancasila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan Maha Esa ini mengajarkan tentang bagaimana nilai-nilai spiritual, religi harusnya menjadi suatu nilai yang baku yang ada di masyarakat. Semua agama sudah meyakini tidak ada yang namanya pembolehan terhadap seks pranikah gitu. Tapi ketika itu diimplementasikan dalam PP, ternyata ada sebuah pintu celah seolah-olah pemerintah menunjukkan kelemahannya. Habis udah susah banget deh, udah biarin aja dah. Asal lu nggak hamil, makanya disediain lah alat kontrasepsi.
Jadi lebih menunjukkan bahwa udah cegah. Artinya nyerah gitu. Nyerah. Harusnya kan berpikirnya sederhana gini. Kalau kita mau menjunjung tinggi nilai Pancasilais, maka hal-hal yang tidak Pancasilais berkaitan dengan perilaku anak-anak kita yang sudah bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai moral, harusnya itu mencari solusi yang justru tidak membuka peluang itu. Kalau saya curiganya, karena gini ya, isu tentang melegalisasi kontrasepsi ini di kalangan anak-anak muda itu kan sebenarnya sudah lama menjadi sebuah ide dari beberapa aktivis pencegahan AIDS. Saya dulu bincang tahun 2003-2004 di hadapan, saya lupa dulu komisi berapa di DPR, mewakili dulu Yayasan Kita dan Buah Hati. Saya ingat salah satunya aktivis ini yang kelak akan menjadi Menteri Kesehatan juga, yang sekarang sudah lengser gitu ya. Dia sangat concern mengingatkan tentang bagaimana bahaya AIDS dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya dia mengatakan karena itulah kami ingin bagaimana melegalkan kontrasepsi ke masyarakat, khususnya anak remaja. Usut punya usut ketika kami melihat profilnya, bahkan ketika dapat misalnya flyer tentang bagaimana sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi sarung pengaman ini, nyata disponsori oleh sponsor produk pemproduksi gitu. Artinya ada sebuah hal yang kita lihat begitu murahnya harga sebuah nilai hanya karena ada sebuah pemasok yang mengatakan ini kami masuk loh untuk membantu solusi, padahal maaf, alat kontrasepsi itu sudah kita sepakati dia halal. Tapi untuk pasangan yang sudah menikah dan itu dikarenakan ingin mencegah kehamilan karena ada beberapa pertimbangan lain. Ada orang yang menunda kehamilan karena mungkin karir, menunda kehamilan karena alasan kesehatan, maka ada alat kontrasepsi. Dan itu kan dilegalkan, tapi dia disalahgunakan supaya masif, supaya menjadi sebuah hal yang marketnya makin besar, akhirnya masuklah ke ranah-ranah yang akhirnya seolah-olah sangat humanis. Kami tidak ingin terjadi AIDS, kami tidak ingin terjadi yang namanya penyakit kelamin. Hanya melihat sisi penyakit kelaminnya, AIDS-nya, tapi lupa bahwa sebenarnya dari sisi moral pelakunya adalah orang yang tidak lagi menganggap pernikahan sebagai hal yang penting, tapi menganggap zina hal yang biasa. Dan itu mereka bantu dengan apa? Kami sponsori gitu. Sehingga jangan heran misalnya hampir setiap Valentine Day, malam tahun baru, produk ini naik gitu. Nah inilah yang saya bilang kadang-kadang kita nggak cerdas dalam menangkap bahwa ada kepentingan bisnis yang mungkin masuk. Jangan-jangan saya curiganya, tapi nggak apa. Jangan-jangan undang-undang ini juga ada, atau PP ini ada pesan sponsor karena sudah ada dalam hal ini. Produk yang akan diluncurkan, yang akan mensupport sosialisasi ini. Nah ini salah satu isu yang menurut saya jangan sampai kita anggap remeh. Nah ini catatan penting. Jadi bisa dibilang campaign segala macam sebelumnya itu di belakang juga ternyata ada menunggangi gitu ya. Pastinya. Ada pesan sponsor. Sekarang siapa yang memproduksi itu? Kan pemerintah tidak punya pabrik khusus kan untuk memproduksi itu. Pasti dia akan cari vendor. Vendornya adalah yang menilai ini dari sisi bisnis. Dan vendor-vendor ini pastinya sudah punya nama tersendiri karena dia pasti punya riset bagaimana amannya alat kontrasepsi ini. Dan akhirnya apa? Dan ketika ini menjadi sebuah nilai bisnis, maka saya khawatir PP ini dilegalkan karena motivasi itu ada sebuah kebutuhan untuk supaya segera berlaku karena ada kepentingan uang. Itu yang jadi masalah. Nah, mungkin ini menjadi salah satu hal yang menurut saya harus kita pikirkan ya, karena saya ini kan konselor anak remaja. Dulu saya ingat, ada itu era tahun berapa ya? 2000, saya kan menjadi konselor dari tahun 2002 sampai saya berinteraksi dengan anak-anak yang sudah banyak melakukan perbuatan terlarang. Itu ini bukan isu yang baru sebenarnya kan. Banyak yang sudah melakukan seks pranikah itu bahkan sudah lama gitu. Dan ketika sekarang sudah ada sosialisasi kontrasepsi ini ke masyarakat lewat celah bahwa jangan sampai AIDS, yang sampai penyakit kelamin dan sebagainya, maka yang mereka lihat sebagai zina atau yang disebut sebagai perbuatan seperti misalnya terkutuk itu yang benci agama tidak penting lagi. Mereka hanya memandang adalah yang penting kan sudah ada alat kontrasepsi. Makanya ketika saya
tanya waktu itu, sempat kami hadir di sebuah edukasi pendidikan seksual yang kita ingin mengedepankan tentang bagaimana bahayanya kalau hamil luar nikah, bagaimana pergaulan bebas dan sebagainya. Ada yang nyeletuk dengan begitu polosnya seorang anak perempuan dengan kalimat kan sudah ada alat itu gitu. Artinya mereka merasa bahwa tidak memahami bahwa ini bukan sekedar bahwa hamil dan tak hamil, bahwa betapa perempuan dalam Islam itu adalah dimuliakan. Betapa Allah ingin dia dalam hal ini benar-benar menjadi wanita yang terpilih. Dan wanita terpilih itu kan yang di dalam syariat itu adalah yang disebut wanita suci, yaitu contohnya Maryam. Artinya bagaimana menjaga pergaulan, tidak mudah disentuh, dan hal-hal seperti itu. Artinya ini menjadi catatan tersendiri buat kita. Sehingga kalau saya memang Mas Ari, ini mau nggak mau kita harus suarakan. Walaupun mungkin ya mungkin pemerintah bisa berdalih dengan dalih yang lain ya. Karena kan saya juga baca bahwa jawaban pemerintah bahwa undang atau PP ini kan dikhususkan buat pelajar yang sudah menikah atau pelajar yang sudah menikah, yang dia tidak ingin hamil, maka diberikan alat kontrasepsi ini supaya dia tetap bisa melanjutkan pembelajaran. Ada dua yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah kalau ini komitmennya adalah untuk pelajar atau nikah, jangan di Undang-Undang Kesehatan Reproduksi. Harusnya atau di peraturan pemerintah tentang Undang-Undang Reproduksi, tapi harusnya di peraturan pemerintah berkaitan dengan pernikahan. Jadi jelas bahwa ini ada di aturan tentang pernikahan, bahwa pernikahan ada sebagian orang yang menikah itu yang sudah bersekolah misalnya. Itu atau yang sedang kuliah gitu. Maka supaya dia dalam ini tidak hamil, fasilitasilah dengan alat kesehatan reproduksi. Artinya bingkainya ada orang memahami pernikahan. Bingkainya itu. Ya, tapi kalau bingkainya adalah tentang kesehatan reproduksi, maka dia nggak peduli lagi. Yang penting lu sehat. Mau lu dalam hal zina, nggak ada masalah. Yang penting lu sehat. Nah itu yang selama ini salah menempatkan poin itu gitu. Antara salah atau mau sengaja diletakkan di sini. Nah itu deh kita nggak tahu. Iya kita nggak tahu ya. Nah yang kedua, ini juga menjadi hal yang saya konsentrasi. Bagaimana kalau pemerintah misalnya berargumen bahwa ya ini kan memfasilitasi anak-anak sekolah yang menikah gitu. Saya nggak tahu ya, setahu saya kalau anak sekolah menikah, dia otomatis dia tidak sekolah gitu ya. Setahu saya, karena beberapa banyak saya temukan orang undang-undang, bahkan saya diskusi dengan kawan-kawan di dinas pendidikan termasuk di Jawa Barat, ada kawan saya bilang otomatis orang pelajar yang sudah menikah dia otomatis keluar dari sekolah gitu. Gitu? Iya, otomatis dikeluarkan karena salah satu syarat pelajar ya kecuali kuliah itu adalah dia dalam keadaan tidak menikah. Kalau dia menikah dia keluar. Kalaupun dia ingin mendapatkan ijazah, dia namanya bukan sekolah tapi ikut PKBM. Kegiatan belajar mengajar gitu ya. Artinya bukan sekolah gitu. Nah, makanya nggak tahu ini arahnya apa. Apakah karena sudah terdesak, kemudian merasa bahwa ini kan maksudnya buat yang sudah menikah, rancu gitu ketika. Tapi tertulis nggak sih itu? Saya nggak tahu, nggak baca lengkap dan sebagainya. Tapi memang ini menjadi argumentasinya kan tidak dijelaskan di situ. Orang melihatnya bahwa memberikan yaitu sekolah atau misalnya memfasilitasi untuk beberapa orang untuk diberikan yang namanya alat kontrasepsi ini kan. Dan itu walaupun ada mengatakan harus didampingi oleh konselor dan sebagainya. Yang saya khawatirkan adalah konselornya pun tidak concern terhadap isu tentang seks pranikahnya, tapi hanya isu tentang kesehatan reproduksinya. Ya karena kita nggak memungkiri bahwa ada konselor yang sangat permisif dalam hal ini. Adalah misalnya konselor yang mengatakan bahwa ya udah yang penting kalian. Dulu saya sempat membantah salah satu konselor, bahkan dia disebut pakar parenting, ada yang merekomendasikan pacaran sehat tuh namanya. Pacaran sehat itu ya kata dia salah satunya dengan memakai alat kontrasepsi itu, dan dia menyebut dirinya adalah ya mungkin kalau pakar bidang parenting, dia membolehkan dalam hal ini karena merasa bahwa itu sah-sah saja. Apa? Spill nama? Silakan nanti googling. Hashtagnya kan ada pacaran sehat, dulu sempat dipublikasikan dan itu sempat
kami membuat tulisan terbuka bahwa ide tentang pacaran sehat yang lebih fokus kepada normalisasi alat-alat kontrasepsi ini adalah sesuatu yang justru mencederai nilai-nilai parenting, nilai-nilai pengasuhan, karena itu masalahnya. Tapi begini ya, unik juga ya, pada saat ini normalisasi penggunaan kontrasepsi kepada para pelajar, ya jadi kan normalisasi kan, boleh bawa pacaran asal bawa itu kan, normalisasi kepada para pelajar, tapi ada peraturan. Ini kan buat pelajar yang udah menikah kemudian masih sekolah kan gitu. Iya. Tapi ada peraturan lain menikah usia 19. Iya. Kan mereka kan kontradiksi berarti. Ini makanya itulah kenapa saya bilang sangat lucu peraturan di antara peraturan lain itu tidak terjadi nggak sinkron dan mungkin nanti kita coba memang harusnya ada audiensi ya dengan pembuat PPI ini pengajuannya, karena PP ini kan diteken langsung karena ini kan pasti pengajuannya dari lembaga eksekutif ya, beda dengan undang-undang yang biasanya ada urun rembuk dengan pihak dewan ya. Kalau PP kan dari pemerintah yang otomatis dia diprakarsai oleh kementerian tertentu. Makanya saya menjadi sangat lucu ketika Kementerian Kesehatan yang merekomendasikan ini. Itu kesehatan? Karena kan Kemenkes itu kan. Ya kan beberapa sekali statementnya dari Kementerian Kesehatan. Makanya kalau memang ini hanya melihat dari sekedar kesehatan reproduksinya, tidak melihat aspek dari sisi pendidikannya, tidak melibatkan Kementerian Pendidikan, dari sisi nilai agamanya Kementerian Agama, ini pemerintah jadi akan menanggung beban di mata masyarakat sebagai sosok yang maaf ya sangat tidak peduli lagi terhadap keresahan, apalagi nilai-nilai moral. Kalau boleh dibilang nilai Pancasila yang kita selalu dengung-dengungkan, Pancasila dikhianati sendiri oleh pemerintah gitu. Mestinya kan sila keempat kalau nggak salah ya, kemusyarakatan, musyawarah mufakat lah ya gitu ya. Berarti sebenarnya sebelum wacana ini keluar ada dulu diskusi mengenai ini gitu. Betul. Belum ditetapkan gitu sebelumnya gitu. Makanya saya juga awalnya ngerasa bahwa ini baru wacana gitu. Tapi ternyata saya baru tahu kalau ini udah diteken oleh presiden langsung. Gitu. Dan anak-anak kita, adik-adik kita ini yang nanti akan merasakan pola ini, buat mereka sih malah jangan-jangan banyak yang ini yang kontrak dianggap aneh, jangan-jangan sekarang kan gitu, di zaman sekarang kayak gini kan gitu. Bahwa kita sebenarnya menjaga mereka kan biar nggak sembarangan gitu. Nah kalau sebenarnya gini, kalau respon di masyarakat sebenarnya menurut antum gimana sih? Ya pastinya gini ya, masyarakat sendiri kan tergantung value yang hari ini mereka serap dari informasi atau nilai-nilai mereka di sosial media. Tidak memungkiri bahwa sosmed hari ini dengan segala kontennya itu banyak mempengaruhi pola pikir khususnya generasi yang baru ya, saya sebut Gen Z dan Gen Alpha. Mau tidak mau dominasi pembicaraan tentang bagaimana nilai-nilai yang dianggap moral itu lebih kepada yang penting tidak mengganggu tetangga, yang penting sering bersedekah gitu ya, sehingga jadi orang baik lah. Jadi orang baik definisi mereka adalah yang paling penting tidak menyakiti orang, tapi dia masalah sholat dan tidak sholat, masalah dia dalam hal ini puasa dan tidak puasa, bahkan masa dia nikah dan tidak nikah, yang penting, bahkan zina kok kan gak dilakukan karena zina menurut mereka adalah selalu di HAM karena memakai terminologi yang disebut consensual sex ya, seks atas dasar persetujuan gitu ya. Jadi yang penting suka sama suka, tidak ada paksaan. Karena concernnya mereka adalah selama tidak ada paksaan, gua nggak menyakiti orang, nggak menzolimi. Nah di sini yang kita melihatnya ini nilai-nilai yang sudah mulai luruh di masyarakat. Terlebih maaf kita tidak memungkiri bahwa beberapa influencer yang mungkin sehari ini sekarang sudah menjadi rujukan masyarakat, tanpa sadar juga mempublikasikan bagaimana gaya pacaran mereka, yang kadang-kadang liburan bareng, pergi bareng. Itu kan menjadi sebuah value baru. Coba deh perhatiin, anak dua orang laki perempuan lawan jenis gitu ya, pergi bareng bikin konten ya ke daerah atau misalnya safar. Mereka sulit untuk kita bayangkan mereka dalam tanda kutip nggak melakukan hal-hal yang bisa kamar gitu ya artinya sangat-sangat tidak ini ya, artinya kecurigaan kita pastinya adalah ada, apalagi ditambah bahwa hari ini orang-orang untuk mengontrol dirinya untuk tidak melakukan hal terlarang itu berat sekali. Kenapa saya bilang berat? Karena stimulan-stimulan yang disebut sebagai
pengundang nafsu syahwat itu sekarang begitu mudah diakses lewat handphone, gadget gitu ya. Artinya ditambah lagi maaf kata bahwa pornografi sekarang sudah mudah banget untuk bisa dilihat gitu. Dan kita tahu ketika orang sudah mulai kena pornografi yang sering digaungkan oleh guru kami, boleh Risman, apa yang terjadi? Rusak bagian otak, sebut otak moral. Otak moral itu yang kita sebut PFC itu, prefrontal cortex. Ketika dia sudah rusak, apa yang terjadi? Dia nggak punya lagi braking system. Makanya begitu dia sudah bertemu dengan lawan jenis yang sudah ada konsensual bahwa lu pacar gua mencintai lo gitu, tapi tidak ada pernikahan, maka perzinahan sangat mudah mereka lakukan. Dan saya agak berat untuk mengatakan bahwa sangat sulit kalau ada orang yang pacaran hari ini dengan memposting kemesraan tidak melakukan hal-hal yang haram itu. Prasangka kita agak sulit untuk mengatakan enggak lah, mereka cuman aja, tapi mereka insya Allah pas berduaan paling tahajud bareng gitu kan. Nggak mungkin kita bikin tahajud bareng atau mereka nanti insya Allah zikir sore bareng saling murojaah gitu ya. Iya gitu, artinya gitu. Nggak bisa masuk nalar kita hari ini. Nah, ketika budaya ini sekarang maaf itu ya disosialisasikan lewat sosmed dan bahkan berita-berita, akun-akun akun-akun seleb itu mempromosikan, maka ditambah dengan adanya legalisasi yang ala kontrasepsi ini makin mendorong. Gak ada masalah kok, si fulan bisa ngetren, bisa keren, yang penting kan gua nggak mengganggu orang, gua nggak menyakiti. Kemarin tuh bahkan ada sebuah party ya yang isinya minum-minuman dan sebagainya. Mereka saya lihat di sebuah iklannya itu bahkan dengan PD bilang biaya untuk party ini, minum-minum ini ya akan sisa didonasikan gitu. Didonasikan untuk yayasan sosial. Jadi mereka ingin mengklaim bahwa party minum-minuman ini biasa aja gitu ya. Toh ini kegiatan baik gitu. Jadi kita ini berada di menormalisasi kemaksiatan hari ini tuh dengan hal-hal gitu. Makanya jangan heran kalau sekarang mereka bisa dengan mengatakan bahwa gue sih nggak mau munafik ya, gue sih tidur sama perempuan, gue banyak ini, tapi ya gue sih sedekah jalan gitu. Nah ini yang saya ngerinya adalah memang yang sering kita bahas, apalagi channel ini juga termasuk yang memprakarsai tentang bagaimana situasi akhir zaman. Dan itulah yang membuat kadang-kadang kita, ya Allah kok kondisinya begini sekali. Artinya kita nggak sadar bahwa kita sebagai orang tua tantangannya anak-anak kita yang hari ini nonton sosmed bisa jadi pelan-pelan mereka akan menganggap bahwa kemaksiatan itu hal yang normal selagi tidak mengganggu orang. Jadi definisi kemaksiatan adalah selagi tidak menyakiti orang, tidak mengganggu orang, sah-sah saja. Urusan gua nggak sholat itu bukan maksiat, itu urusan gua dengan Tuhan. Biarin aja gua, tapi gua nggak merugikan orang. Urusan gua puasa atau enggak itu urusan gua sama Tuhan. Tapi gua nggak sholat, gua nggak puasa, tapi gua dalam ini sedekah. Gua walaupun gua misalnya nggak pakai jilbab, tapi gua aktif memberikan donasi ke banyak pihak. Gua dalam hal ini aware sama tetangga, walaupun gua tidur sama pacar gua. Toh yang sejelas pacar gua nggak merasa ada paksaan, kita suka sama suka. Ini yang mengerikan menurut saya. Digeser ke arah social consent, bener ya. Jadi pergeseran norma gitu teman-teman ya. Ya mungkin gini, sekarang kalau kita lihat ya, norma yang dianut anak sekarang adalah yang menurut mereka tren saat ini. Gitu ya, nonton drakor misalnya, pacaran, drakor nggak ada yang nikah, jarang yang nikah, makanya semuanya pacaran tuh di drakor, pacaran, putus, sendu, happy ending segala macam, gitu, perselingkuhan itu urusannya di pacaran kan. Terus kalau nonton dunia artis luar negeri misalnya gitu, atau dalam negeri gitu, bahwa yang dilihat kebanyakan yang beredar ini yang belum nikah gitu kan. Nah pasti patokannya ada satu pasang mempunyai hak atas orang lain, bukan melalui teknis pernikahan. Berarti kan pacaran. Nah, kalau pandangan Islam gimana, Ustaz? Dampak moral ini, etika ini? Yang jelas ya memang sejak beberapa tahun belakangan, seingat saya selama saya jadi konselor, kita sudah sering diskusikan ini, bahwa terutama
kita harus meluruskan kembali bagaimana wacana pendidikan dan pengasuhan kita kepada anak kita. Gimana sebenarnya anak laki-laki yang kita didik dan anak perempuan kita didik, khususnya anak perempuan. Karena anak perempuan kita itu satu terminologi yang pun kalaupun yang disampaikan sebagai orang tua pun masih tidak sesuai dengan nilai-nilai. Karena begini, misalnya gini, sering orang tua mungkin karena kasus ini sering menjadi hal yang dikhawatirkan, mereka juga kadang-kadang memakai terminologi yang tidak sesuai dengan diajarkan syariat. Misalnya adalah jaga keperawananmu ya. Terminologi jaga keperawanan kita anggap sebagai baik, seolah-olah baik. Padahal terminologi Quran bukan jaga keperawanan. Yang benar adalah jaga kesucian. Ya, karena Allah mengatakan innallaha astafaki wa taharuki wastafaki ala nisa'il alamin. Allah memilihmu wahai Maryam, mensucikanmu dan memilihmu dari wanita di alam raya. Apa concernnya? Ayat ini ingin memberitahu bahwa wanita terbaik itu ya dalam konsepnya adalah at-thahirah, wanita suci, bukan wanita perawan. Kenapa? Saya ingin sampaikan gini. Karena perawan dan suci terminologi berbeda. Beda. Perawan belum tentu suci. Maksudnya kan? Jadi ini suci pun belum tentu perawan. Contoh ya, saya pernah misalnya nanganin kasus salah satu pengusaha yang memiliki anak. Ini kalau pengusaha saya sebut pasti dikenal orang. Dia punya anak perempuan. Ya, anak perempuannya dibawa kabur sama pacarnya. Ya, dibawa kabur pacarnya waktu itu ke Bandung. Artinya 2 minggu lah. Dan akhirnya si bapak ngasih ultimatum dan pokoknya cari itu orang sampai dia menyewa provos untuk mencari anaknya dibawa kabur. Dan mudah kan untuk orang provos untuk mencari itu. Akhirnya ditemukanlah anak perempuan ini tidur sebuah losmen dengan pacarnya di daerah Bandung. Dibawalah akhirnya dibawa ke Polda waktu itu. Saya waktu itu saya ditelepon, saya minta hadir, kalau enggak dia udah nggak tahan, dia megang pistol untuk nembak si cowok yang bawa kabur anaknya gitu ya. Artinya saya udah punya izin megang pistol, Pak Ustadz, kalau enggak saya tembak nih. Saya buru-buru datang, sehingga saya datang, ibunya langsung minta tes virgin anak perempuan ini kan. Jam 10 pagi tes virginnya keluar, anaknya itu masih perawan. Dan waktu itu ibunya sujud syukur, alhamdulillah gitu ya. Waktu itulah saya akhirnya saat sesi konseling dengan anak ini, saya tanya, dan dengan bahasa bercanda saya bilang gitu, kamu tuh hebat ya, dibawa kabur sama pacar kamu 2 minggu, tapi masih bisa jaga keperawanan kamu. Kata dia, iya om, kan aku bilang sama pacarku, kalau kamu mau jangan bagian bawah, bagian atasnya aja. Bagian atasnya, maksudnya tahu lah ya. Artinya puaskan syahwatnya, nggak usah harus masuk ke kemaluan. Gue bisa memuaskan hasrat lu dengan cara yang lain gitu ya. Ya, dengan lain-lain. Artinya gitu. Artinya apa? Ingin saya sampaikan gini. Mereka perawan nggak? Perawan. Karena kan rahimnya nggak robek, selaput darahnya nggak robek. Tapi nggak suci. Nggak suci. Udah ini juga ya. Secara terminologi dia perawan, kan dicek tadi tes virgin, selaput darahnya nggak robek. Tapi ternyata dia nggak suci karena, nah hari ini ada yang mengambil jalan itu. Makanya orang tua kalau concernnya hanya sekedar perawan, anak-anak sekarang bisa ngakalin. Sekarang ada operasinya lagi. Ya ada operasinya lagi. Nah makanya yang diajarkan tuh suci. Suci itu belum tentu perawan. Contoh, Khadijah waktu dinikahi oleh Nabi, gelarnya apa? At-thahirah, wanita suci. Padahal janda loh. Janda kan udah nggak perawan. Janda kan udah nikah, udah punya anak. Udah pernah menikah. Iya. Tapi masyarakat menggelarnya at-thahirah, wanita suci. Kenapa? Karena dia punya adab, punya sikap. Artinya walaupun gua janda, gua bisa jaga kehormatan gua. Artinya kan kita tahu riwayat bagaimana Khadijah naksir atau suka sama baginda Nabi. Nggak ada kan ceritanya Khadijah ngejar-ngejar Nabi. Atau karena beliau misalnya seorang juragan atau saudagar, beliau nggak lakukan modus tiba-tiba Nabi Muhammad masuk dalam ruangannya dikunci, kan nggak ada. Sama sekali, bahkan Nabi Muhammad nggak tahu kalau misalnya Bunda Khadijah ini memiliki perasaan kepadanya sebelum disampaikan oleh Nufaisah, mak comblangnya. Artinya nggak perawan kan? Karena kenapa nggak perawan? Karena sudah punya anak, karena sudah menikah sebelumnya. Berarti janda, udah nggak perawan. Tapi
beliau wanita suci. Nah, terminologi inilah yang menjadi isu pertama harusnya dalam pendidikan kita. Benar. Jaga kesucian. Nah, jaga kesucian itu banyak bagaimana item-itemnya. Artinya coba ini menjadi salah satu concern pemerintah. Ya, pemerintah sendiri tidak menjadikan nilai edukasi keperempuanan ini, ya, bagaimana misalnya memotivasi para perempuan untuk menghargai dirinya, bagaimana dia wanita suci, berharga tubuhmu, dan terminologi yang juga ngaco kan pakai kalimat gini, tubuhmu adalah milikmu. Iya. Itu kan tanpa sadar orang bilang bahwa, wih berarti boleh dong. Nah, ini yang nggak benar. Terminologi syariat nggak begitu. Yang benar tubuhmu adalah milik Allah. Itu mirip dengan pemahaman ini ya, bahwa humanity above all. Bagaimana hak asasi manusia. Bagaimana bahwa terserah pilihannya masing-masing. Gitu ya. Padahal Indonesia nggak nganut itu mestinya, kan kita kan ketua Nenek Maesa kan. Betul. Jadi kalau dia ngerasa kalau dia happy ya udah kan begitu intinya. Jadi nggak ada nilai-nilai itu. Betul. Itu yang kadang-kadang tidak disadari, bahwa ketika tubuhmu adalah milikmu, itu kan membuat orang berpikir ya suka-suka gue dong. Gue mau tidur sama siapa, badan gue tato pun nggak masalah kan, badan gue. Ternyata kan nggak begitu. Terminologi kita adalah tubuhmu adalah milik Allah. Maka jagalah sesuai dengan aturannya. Bahwa Allah melarang misalnya disentuh lelaki yang belum menikahi kamu, itu berarti aturan yang harus disepakati. Nah, terminologi ini nggak ada. Memang kita terjebak kepada, ya kadang-kadang humanity itu kan dimaksud adalah seolah-olah semua hal yang dianggap manusia sukai selama dianggap orang lain disebut humanity. Bahwa itu, padahal kita lupa bahwa humanity pertama manusia itu apa? Manusia itu humanity-nya karena dia hamba Allah harusnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menjadi hambaku yang taat. Artinya nilai-nilai humanity pertama adalah kita ini hamba Tuhan. Jadi manusia yang dalam hal ini dia mengaku human, harusnya dia nilai-nilai Tuhan dibawa. Kenapa? Karena engkau diciptakan karena untuk menyembah Tuhan. Karena engkau untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika engkau justru dalam hal ini melanggar perintah Tuhan, makanya Allah bilang apa? Mereka itu seperti kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Jadi ketika ada orang meyakini bahwa ya gue kan gak menyakiti orang, gak meyakini, artinya apa? Dia melakukan hubungan seksual tanpa pernikahan, itu kan seperti hewan. Hewan dia nggak perlu menikah, ya bahkan lebih sesat lagi. Kalau hewan dalam hal ini hubungan seksual mungkin tidak berpikiran untuk misalnya pakai gaya seksual macam-macam. Kalau ini sudah pakai lain, bahkan melakukan aborsi. Tidak ada yang namanya kambing ketika menghamili perempuan atau aja. Cuma aborsi aja deh. Kan kita bisa lihat bagaimana ini menjadi salah satu yang kadang-kadang nggak dipikirkan. Sehingga kalau berbicara tentang humanity, kembalikan lagi prinsip-prinsip humanity itu apa? Humanity itu prinsipnya adalah engkau adalah seorang hamba Tuhan. Karena kehadiran engkau di muka bumi itu adalah dalam rangka untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Engkau diciptakan oleh Allah bersama jin untuk menjadi hamba Tuhan. Itu yang pertama harus diingatkan. Jadi sebenarnya ini kalau dari Pancasila aja udah bertentangan ya, karena mestinya pengambilan keputusan itu yang pertama yaitu melenceng dari konsen ketuhanan kan, gitu mestinya. Betul. Dan di-challenge dengan para pemangku kebijakan yang mewakili keyakinan tertentu masing-masing kan gitu. Tapi ini kan langsung disahkan nih, jadi contohnya. Kalau kita pikir bahwa sesuatu yang dari semenjak sebelumnya dengan campaign AIDS gitu, HIV gitu ya, kemudian untuk melegalkan si kontrasepsi ini nggak masuk, sekarang justru tanpa ada penolakan udah ada gitu kan. Ini kan seperti kecolongan gitu Sat. Jadi bagusnya bagaimana Sat? Jadi sebaiknya ini kan jadi sekarang misalnya anak-anak itu melakukan itu pun sekarang seperti sudah ada backup. Tanpa PP yang dikisahkan pemerintah sendiri, hal ini sudah muncul di masyarakat. Makanya saya curiga jangan-jangan PP ini bentuk keputusasaan dari pemerintah karena merasa udah nggak bisa lagi lah dicegah, daripada nanti hamil bawa penyakit kelamin, udahlah gitu. Artinya kan ini sama
kayak seorang bapak yang nyerah dengan kebandelan anaknya, difasilitasi anak suka berantem nih. Udah berantem ya? Udah berantemnya, tapi ya minimal nggak usah pakai, kalau mau mukul jangan pakai pisau bunuh kan. Nih pakai sarungnya, tapi gebuk-gebuknya tetap. Dia mentalnya untuk ribut, mental untuk menyakiti nggak diperbaiki. Yang jelas adalah daripada nanti berantemnya membunuh dengan pisau, makanya pisau ini ganti, ini alat pentungan aja. Tapi gebuk-gebuknya tetap nggak. Nah itu kurang lebih filosofinya gitu. Jadi mentalnya suka gubuk, bermusuhan itu nggak diperbaiki, tapi alatnya aja diganti agar tidak menyakiti. Padahal lama-lama juga menyakiti. Ya berarti normalisasi, berarti ya berantem udah biasa gitu kan? Iya berantem udah biasa, sama seperti itu. Ini juga yang saya bilang curiga pertama, makanya saya bilang wajar dong kita sebagai yang selama ini berinteraksi dengan masyarakat, anak-anak remaja, kita curiga ini apakah pemerintah udah nyerah nih, apakah jangan-jangan pemerintah nggak tahu, atau jangan bukan nyerah karena nggak pernah ngelibatin orang-orang yang mungkin selama ini concern terhadap hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua lagi-lagi kecurigaan kita, adakah sponsor di sini? Nah, adakah lahan bisnis yang sedang main di sini? Jangan-jangan ada sebuah industri besar alat kontrasepsi ini yang dia ngeliat ini market besar nih di ACC pemerintah, saya bisa produksi sekian dalam setahun, meningkatkan produk produksi lebih naik lagi, kan itu menjadi wajar dong kita curiga. Makanya ntar lihat aja nih abis ini kalau misalnya ini benar-benar terjadi dan kita dan sebagainya, siapa yang nanti menjadi vendornya, itulah kita lihat. Ini mirip legalisasi senjata api di Amerika nih, mirip ya, daripada kerampokan boleh deh pakai senjata api. Akhirnya malah tembak-tembakan orang, ya gitu kan. Nah, kalau sebenarnya kalau dalam sisi pandang Islam sendiri, saat ini kan mereka ibaratnya ini peraturan ini keluar karena mungkin supaya kalau sampai yang bablas kalau berhubungan bebas mereka harus aman kan gitu kan. Tapi nggak ada peraturan yang melarang untuk nggak ngelakuin itu gitu. Nah, maksudnya dilarang pacaran, misalnya gitu. Iya, artinya kan perzinahan itu sebenarnya ada setahu saya ada dirangkum juga di undang-undang yang lain ya. Tapi maksud saya concernnya bukan di situ. Concernnya adalah sebenarnya ini bagaimana pemerintah sendiri sudahkah memfasilitasi edukasi secara intensif. Jangan-jangan edukasi hanya kepada sekolah-sekolah agama saja. Ya, sekolah-sekolah agama. Yang kedua adalah bagaimana di sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah yang ada di pelosok sana yang mereka sering mengakses yang namanya konten sosial media, tapi tidak mendapatkan pengetahuan tentang hal ini di masyarakat, di sekolahnya. Makanya ini menjadi salah satu yang harus dipikirkan, bagaimana coba dikebayang deh sekarang di daerah-daerah ya, kasus-kasus tentang anak perempuan yang bahkan sesama anak SD sudah kemarin ada kasusnya juga viral, bagaimana mereka berhubungan di kamar mandi, itu ngeri gitu. Dapat referensi dari mana tuh anak tuh kalau bukan dari internet? Bukan dari internet tuh. Saya sendiri dulu, sehingga saya tahun 2003-2004 ya, waktu saya masih di konselor anak dan aktif melakukan edukasi pendidikan seksual ke anak-anak. Itu setiap pulang dari mengisi pendidikan tuh saya selalu lapor sama guru saya, Ibu Eliris. Ibu Eliris selalu nangis gitu. Kan laporannya nggak ada yang bikin kita bahagia gitu. Mulai dari mereka yang maaf ya, ada yang masturbasi bersama di WC sekolah, anak SD loh. Bagaimana mereka bisa, artinya itu jadi kita tuh punya lingkaran setan tentang maksiat ini, tentang bahaya dampak ini. Bukan sekedar isu seks bebasnya, tapi juga bagaimana pornografi memfasilitasi. Jadi gini, anak kita tuh dikepung dengan hal yang membuat, ya kalau gue jadi orang soleh susah hari ini. Pertama adalah munculnya juga tayangan-tayangan pornografi yang membuat gini. Yang kedua adalah pemerintah kesannya melegalkan ada ini. Ya, tambah teman-teman gue selalu cerita, gue udah dong semalam, itu ngeri loh. Jadi kalau kita lihat ini sebagai sebuah hal yang ya dianggap harusnya merasakan, ayo kita, ya saya sih jujur aja, kalaulah pemerintah merasa menyerah, kita jangan menyerah. Ya pemerintah lindungi keluarga kita minimal. Lindungi keluarga minimal. Saya sih melihat akarnya kan memang semua ujung-ujungnya di keluarga ya. Bahwa kenapa anak perempuan kita begini, karena kan dia isu fatherless-nya kuat. Kenapa dia begitu mudah menyerahkan keperawanannya, karena dia nggak punya figur yang melindungi dia, mencintai dia. Sementara laki-laki yang mengaku jadi pacarnya ini memberikan yang dia butuhkan.
Di sini ada nilai transaksional tanpa sadar. Laki-laki yang sudah memiliki terdampak pornografi melihat perempuan yang memiliki kebutuhan emosi bertemu. Bagi si perempuan, dia merasa dicintai, itu adalah nilai kompensasi. Ketika dia akhirnya memberikan yang namanya keperawanan dia, ada nilai transaksi di sini. Nah, itulah kenapa ada banyak hal ya, mulai makanya dulu ketika saya jadi konselor, saya ingatlah ada istilah cabe-cabean, ya terong-terongan, ya terong dicabein banyak lah gitu ya. Ya kalau ya terong balado. Cabe-cabean sendiri kan mereka pikir ada dua kategori, ada cabe merah, ada cabe hijau. Kalau cabai merah itu anak ABG yang tubuhnya rela dijamah demi pansos. Di zaman dulu tuh gitu. Gua sih nggak apa-apa dihamilin asal sama sebelah nama artis gitu. Ya, kemarin pernah lihat nggak di Facebook tuh ada viral ketika salah satu personel BTS posting sesuatu tuh ada komen yang itu ngeri-ngeri. Komen siapa nyebutin rahim aku anget gitu. Iya, rahim aku bergetar. Aduh, rahim aku anget. Bahkan ada yang bilang aku siap untuk disetubuhi, dapat benih dari kamu. Ngeri. Aduh. Itu cabai merah demi pansos gitu ya. Kalau cabai hijau ini yang ngeri sekarang nih, motifnya ekonomi. Asa disin pulsa, transaksi kita tahu yang disebut open BO, asa dibeli video call seks dan sebagainya, dibeliin dulu BlackBerry dulu, kok sekarang ganti iPhone, sekarang tas branded, macam-macam. Ya, habis itu muncullah mereka disebut jamur, ya, janda di bawah umur. Hari ini banyak jamur-jamur, artinya karena mereka bablas hubungannya, dipaksa nikah. Akhirnya si cowok yang brengsek diceraiin. Jadi jamur. Sekarang lagi ngetren mereka nyebut dirinya jagung bakar. Jablay tanggung baru mekar. Ya. Jadi kita tahu bahwa nah, saya di lapangan itu bertemu dengan kayak gini. Nah, PR-nya cuma satu. Apa tuh? Mereka tuh fatherless. Ya, anak perempuan itu ketika nggak punya figur ayah, gampang jatuh ke pelukan cowok, gampang banget. Kalau sepanjang jalan di depan di studio kita ini malam-malam ada cowok bonceng cewek sampai jam 11, jam 12, sampai jam 1, jam 2 pagi lah. Dan kita yakin ini bukan suami istri. Saya yakin yang perempuannya, saya yakinkan pasti itu perempuan gak dekat sama bapaknya. Karena kalau dekat bapaknya banyak ngelarang gitu. Iya, bukan sekedar bapaknya larang, tapi cinta bapaknya membuat dia gak butuh lagi cowok malam-malam gitu. Apaan sih? Dia sudah merasa apa sih? Karena kebutuhan dia terhadap cowok beda dengan kebutuhan cowok terhadap dia. Kalau cowok butuh dia nggak jauh-jauh, maaf ya, otak udah kayak seks, ditambah stimulan pornografi. Kalau cewek kan kebutuhan emosi. Berita Kumparan 3 pekan lalu itu membongkar kasus scamming dialami seorang anak perempuan dari seorang narapidana di LP Cipinang kalau nggak salah, yaitu dia rela mengirimkan foto bugilnya untuk dikirim ke penjahat ini yang ada di LP Cipinang. Bayangkan, nggak pernah ketemu. Tapi bisa si cowok ini dengan PD-nya membuat si cewek ini, maaf gue bikin ya PAP gitu, kirimin dong gitu. Akhirnya post picture-nya itu dikirimin gambar telanjang dia. Akhirnya kan modusnya terungkap kan. Akhirnya ketahuan. Akhirnya si penjahat yang di LP Cipinang dipindahin ke Nusa Kambangan. Tapi ini kan nggak menyelesaikan masalah. Masalahnya ada dua sisi. Si penjahat yang memang tahu bahwa banyak anak perempuan yang butuh itu, si perempuannya sendiri dia memang merasa menyerahkan itu dengan kesadaran bahwa ada orang perhatian sama gua yang nggak pernah dilakukan oleh bapaknya. Bapak yang nggak pernah mengatakan, ih mata kamu indah banget ya. Sementara ada penjahat yang begitu ngelihat di pinggir jalan mengatakan, wah gua baru ngeliatnya ada mata seindah lo gitu. Hal-hal seperti itu yang kadang-kadang rontok. Makanya jadi isu ini jangan memandang sekedar bahwa ini perempuan yang gatel atau cowok yang nafsuan, tapi kembalikan lagi. Makanya saya bilang pemerintah hari ini sampai sekarang saya termasuk yang menyayangkan, walaupun saya nggak tahu nih pergantian pemerintah ya. Negeri kita udah merdeka sampai sekarang 79 tahun. Ya. Tapi sampai negeri ini merdeka 79 tahun, nggak ada kementerian yang ngurus keluarga, nggak ada kementerian keluarga. Pada isu keluarganya besar. Iya benar. Iya. Coba deh. Yang paling BKKBN bukan namanya tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, lebih kepada urusan jumlah, dan itu pun bukan kementerian.
Bukan legalisasi, bukan sesuatu yang memiliki power untuk dijadikan kementerian, peraturan pemerintah yang akan direkomendasikan. Coba bayangkan, politik bagi kita penting kan, makanya bikin kementerian politik. Ekonomi penting, dibikinlah kementerian ekonomi. Kesehatan waktu pandemi kita tahu penting, bikinlah kementerian kesehatan. Ketika ditanya balik, keluarga penting? Ya penting, tapi nggak ada kementerian keluarga. Yang ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi perempuan dan anak. Jadi yang concernnya adalah perempuannya dan anaknya. Lah, hello, bapak sebagai kepala keluarga nggak merasa terlibat di sini. Padahal bapak itu yang kata Nabi, warrojulu ro'in fi ahli. Laki-laki kepala bagi keluarga. Dia di akhirat dihisap, tapi dia nggak merasa bahwa keluarga itu diurus. Dia ngerasa, gue ngasih duit selesai, gue nafkahi selesai. Apa yang terjadi? Makanya isu tentang eskalasi ini ujungnya keluarga. Coba tanya anak-anak yang pakai narkoba deh. Kenapa pakai narkoba? Mereka nggak mungkin jawab, soalnya sistem ekonomi kita kapitalis. Enggak? Tanya aja anak perempuan tuh yang menyerahkan keperawanan sama cowok. Kenapa lu bisa mudah itu menyerahkan keperawanan? Karena kan sistem politik kita demokrasi. Enggak bakal mereka jawab itu. Kalau mereka ditanya secara jujur, kenapa melakukan ini? Sederhana, keluarga gue berantakan. Gue punya bapak tetapi yatim, gue punya ibu tetapi piatu, gue punya rumah tapi nggak punya keluarga. I have house not home. Itu yang mereka sampaikan. Makanya menyelesaikan masalah ini dari hulu ke hilir. Pemerintah merasa dengan PP selesai. Enggak, hulunya harus sedikit kita lihat. Dari mana coba kita menyelesaikannya? Mulai dari bagaimana pembinaan keluarga, bagaimana misalnya kebijakan untuk bagaimana edukasi sebelum nikah dengan sekolah pranikah, bagaimana misalnya kebijakan untuk membuat ayah terlibat dalam pengasuhan, bagaimana membuat ibu-ibu tidak tercerabut ketika hamil yang bekerja, membuat bayinya ditinggalkan. Itu harusnya menjadi kepedulian. Benar juga ya, apa mungkin karena proyeknya itu lebih kepada servis kali ya, atau gimana ya? Misalnya kalau yang lain kan pengadaan misalnya kan, akan ada bisnis yang berputar di sana. Kalau keluarga kan lebih ke arah edukasi yang servicing gitu. Ya itu mungkin kali ya. Makanya saya juga benar, kenapa nggak ada ya? Padahal kan pondasi besarnya adalah keluarga kan, dari apapun ya kan. Ya, ini anak-anak yang sekarang kita diskusikan ini dengan masalahnya apa masalah? Dari keluarga. Dari keluarga bermasalah. Makanya saya bilang, kalaulah saya nggak tahu ya kapan munculnya presiden yang punya kepedulian terhadap isu ini. Sehingga dia tidak lagi hanya membahas Kementerian Pendidikan, di mana dikesankan bahwa yang mengurus pendidikan itu ada sekolah, sehingga lebih bawahnya ke sekolah, tapi lupa bagaimana membangun ketahanan keluarga. Dan itu harusnya ada ya. Makanya kalau ada presiden di masa depan ngomong gini, saya termasuk orang yang akan berusaha memilihnya, tetapi terlihat track record-nya juga. Dan jangan nih jadi bancakan sekedar lip service, tapi dia sendiri sebenarnya masalah di keluarganya kan gitu ya. Iya juga, at least ada concern ke arah sini ya guys. Ini kayaknya kalau udah ditetapkan kan untuk gini, udah disahkan ya, udah do kan. Untuk undo kan prosesnya nggak gampang karena udah disahkan. Ini sama aja waktu zaman kekerasan sama wanita ya dulu ya, ada undang-undang itu. Yang PKS namanya, kekerasan seksual. Kekerasan seksual ya. P-nya lupa, pokoknya tentang kekerasan. Itu kan dikritik karena concernnya kekerasannya bukan kejahatannya. Akhirnya ketika zina dianggap sebagai hal yang tidak ada kekerasan, dianggap sah. Karena kan tidak kekerasan. Tapi ketika dalam ini suami misalnya memaksa berhubungan intim, malah kena karena kan dianggap kekerasan, istri berhak nolak. Makanya dulu beberapa teman-teman yang concern terhadap isu ini kan, karena melihat misalnya bagaimana analis dari naskah akademiknya, NA-nya itu ternyata merujuk kepada falsafah barat yang memandang seksual consent, maka kita memiliki pandangan yang berbeda. Makanya daripada kita menyetujui undang-undang tentang kekerasan ini, kita ganti dengan kejahatan. Jadi kejahatan itu maka ada nilai di situ, ada value, ada nilai. Jadi zina dianggap jahat, sehingga kalau ada orang yang misalnya melakukan ini antara laki perempuan tidak menikah harusnya kena gitu. Sayangnya
ya kalah gitu. Itu jadi nggak itu Ya kalah. Kalah. Kalau yang begini malah cepat menangnya ya. Iya, makanya. Nah, ini kan memang ideologi yang bertarung di sini ya. Dan ketika kita bercoba untuk menyelamatkan dengan membawa message dari Islam, kita dianggap sangat puritan, sangat macam-macam lah. Padahal ini sebenarnya nilai-nilai yang diyakini secara humanity gitu. Ya sebenarnya ini sebuah nilai atau norma yang justru sebenarnya mengamankan ya sebenarnya. Betul. Malah lebih baik ya sebenarnya kalau kita jalankan. Betul. Cuma ya mungkin narasi-narasi perlemahan ini yang membuat seolah-olah kalau kita nggak sepakat berarti kita nggak menjalankan hak asasi manusia. Betul. Gitu kan. Nah, dengan udah hanya keluar undang-undang seperti ini yang sekarang banyak pihak tentunya PP ini berharap ini ditarik kembali di part yang kontrasepsi ini kan gitu. Nah, advice dari Ustadz ini untuk para keluarga apa penjagaannya? Iya, yang pertama adalah jalin kembali kelekatan terhadap anak-anak. Karena the main problem of parenting today is disconnection. Nah, jadi masalah utama pengasuhan hari ini adalah terputusnya koneksi antara ortu dan anak. Kita tidak memungkiri banyak fenomena sekarang serumah tapi tak sejiwa, berkumpul tapi tak terkoneksi, bersama tapi tak terhubung. Sehingga banyak yang hari ini bapak bersama anak, bersama istri, ibu berada di rumah, tapi masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Bapak dengan pekerjaannya, ibu di sebelah lagi nonton drakor terbaru, anak di kamarnya sibuk main game. Nah ini yang menjadi salah satu isu utama. Jadi kalau kita pengen perbaiki, mau nggak mau kita perbaiki koneksi ini lagi. Karena gini, ketika anak-anak mendapatkan kebutuhan emosinya dari orang tuanya, maka dia tidak menganggap pihak lain itu menjadi hal yang penting. Karena kan significant person, significant order itu hadir ketika dia tidak mendapatkan yang namanya apa-apa di rumah. Anak yang dalam ini tidak memiliki tabungan cinta dari orang tuanya, maka begitu mudah orang lain yang mengisi sebagai nasabahnya itu. Makanya ini menjadi catatan khususnya bagi kita para ayah, khususnya catatan tentang kejadian ini membuat harusnya para ayah memeriksa kembali hubungannya dengan anak perempuannya. Misalnya sejauh mana dia menjadi pribadi yang dicintai, pribadi yang dikagumi. Karena anak perempuan yang kagum sama ayahnya ya adalah proteksi yang membuat dia tidak mudah gampang jatuh cinta kepada sembarang cowok atau dikerjai oleh sembarang cowok. Setidaknya kalau ada cowok yang dalam hal ini ingin berbuat nakal sama dia, dia segera melapor ke ayahnya. Ya, sini habis nembak aku, dia ngomong begini. Ayah bisa mengatakan mana cowoknya ketemu bapak. Tapi sebagian besar anak perempuan yang memiliki problem hubungan dengan ayahnya, diam aja. Bahkan dia harus backstreet dan sembunyi-sembunyi untuk sebuah hubungan yang terlarang gitu. Wah, berarti emang ujungnya komunikasi sih guys ya. Jadi ya takutnya nih ya anak-anak yang nonton kita ada anak remaja, wah berarti gue nggak bebas nih. Karena pasti ada anak sekarang mikirnya gitu. Anak sekarang mikirnya gitu. Jadi ini semua dilakukan sebenarnya untuk kebaikan teman-teman semua sih ya. Jadi berarti para orang tua itu berharap punya anak-anak yang mateng pada waktunya. Sekarang kan kebanyakan instan, belum saatnya mereka dapat informasi itu, dapat informasi yang belum umurnya, dapat akses yang belum umurnya, dapat kemampuan controlling yang belum umurnya, tanggung jawabnya menyesuaikan, informasi seksual datangnya lewat gadget, kontrol dia dari gadget juga, handphone kesini terserah dia mau lihat apa, mau ngapain gitu, kemudian ada backup dari dia punya jalan keluar yang backup itu juga ada. Jadi orang tua diganti sama ini sekarang. Makanya di antara hal yang harus kita dobrak dari jiwa kita, mau nggak mau kita pendidik seksual pertama buat anak-anak kita. Caranya gimana saatnya? Cara mendidik seksual yang secara Islam. Artinya kan gini, kita memahami seksual itu kan bukan sekedar seks yang kita pahami
hubungan di ranjang antara mengenalkan penis dan mengenalkan vagina, bukan. Seksualitas itu adalah yang sebut tarbiyah jinsi adalah totalitas kepribadian sebenarnya. Bagaimana seorang laki-laki dan perempuan menjalani kehidupan sesuai dengan fitrahnya. Laki-laki menjadi laki-laki yang sejati, perempuan menjadi perempuan sejati. Nah, itu pembahasan yang panjang. Tapi ketika kita ingin berbicara hal ini penting. Kenapa? Karena anak-anak itu diserbu dengan berbagai macam informasi yang salah yang bisa jadi trigger. Contoh sederhana gini, pernah misalnya, maaf nih saya sedikit vulgar, ada nanya misalnya anak kepada bapaknya atau ibunya, mah sodomi apa gitu. Dan dia misalnya mendapatkan dengar dari berita gitu. Nah, kita kan reaksi kita langsung marah gitu. Langsung bilang jangan ngomong gitu ya. Gitu, gak boleh itu gitu. Atau maaf yang agak tahu dari mana kamu gitu. Tahu dari mana kamu? Langsung dituding kan. Misalnya ketika ada lemah kondom apa? Ada yang jawabnya langsung, kalau tadi kan marah ya. Ada yang jawabnya malah maaf ya, ngaco. Ya mengalihkan aja. Oh, itu obat sakit kepala gitu. Malah nggak boleh? Iya, bahaya. Nanti dia nggak nerima itu obat sakit kepala. Ntar dia datang ke warung berinisiatif. Bu, mau beli kondom apa? Mamaku sakit kepala kan gitu. Karena menyesatkan kan informasi itu. Ini ada kisah seorang anak, dia nanya, mah perkosaan apa sih? Dia nanya mama dengan pendek, kalau dipecat gitu. Kan bahaya dia kalau jadi suatu saat dia jadi seorang bos, dia bilang sama anaknya, saya perkosa kamu. Maksudnya saya pecat kan maksudnya gitu. Artinya jujur aja, kalau kita ingin Anda bertanya itu kan momen. Berarti dia nanya karena dia trust sama kita. Yang paling penting adalah cek dulu pemahaman dia. Kalau dia nanya, mah kondom apa? Mah ini apa? Menurut kamu apa? Jadi kita pengen tahu dia dapat informasinya apa. Karena nggak semua pertanyaan itu langsung kita jawab, belum tentu pas. Ada yang nanya, mah misalnya, aku asalnya dari mana sih gitu. Kita langsung pikir, oh kamu itu mama papa menikah, terjadi persetubuhan, akhirnya hamil dan sebagainya, dan akhirnya lahirlah kamu. Jadi kamu asalnya dari mama. Ngerti nggak? Enggak. Lah kok? Soalnya temanku tanya asal dari mana, dia bilang dari Solo. Iya, karena kita nggak nanya asal itu dari mana. Sama kayak misalnya, mah ML apa sih? Astagfirullahaladzim, itu nggak boleh. Siapapun kalau mau ML harus menikah dulu. Ngerti enggak? Kenapa? Kamu lihat di mana? Itu di botol minuman dari 100 ml, mililiter maksudnya. Mililiter ya ampun. Kakak lagi ngapain? Lagi ML katanya Mobile Legend. Jadi kita tuh harus tanya, makanya kenapa setiap anak bertanya jangan dimarahin. Jangan ditutup, jangan dibohongin. Kalau enggak dia nanti distrust. Ya malas bohong. Ketika dia tahu, mama bohong banget ternyata. Besok-besok nggak mau tanya lagi. Harusnya kalau kita tahu itu adalah hal yang penting, langsung mikir, wah berarti anak udah nanya nih. Dia nanya langsung bilang itu, menurut kakak sendiri apa? Sehingga kita tahu kalau dia bertanya gitu, misalnya dia nanya kondom, aku tuh dengarnya itu katanya buat supaya nggak hamil. Nah di situ kan dia udah pemahaman, nggak hamil di mana? Kita eksplorasi, kalau dia nggak tahu baru kita bilang. Jadi itu betul supaya antara orang yang sudah menikah, dia tidak ingin punya anak, dia pakai kondom supaya tidak hamil. Kalau tidak dia memakainya sebelum menikah, itu namanya zina. Nah, selalu dalam syariat, ketika pendidikan seksual Islam itu ujung-ujung value. Ya, ini membedakan dengan Barat. Kalau Barat itu pendidikan seksual sebatas informasi, tidak ada nilai edukasi. Kalau kita ada value harus kita kuatkan. Misalnya adalah kalau kamu memakai itu, pastikan nanti sama suami kamu atau kalau dia laki-laki sama istri kamu itu ketika sudah menikah. Karena itu kalau dipakai menikah berarti tandanya kamu lakukan itu zina. Itu oke, itu. Yang kedua harusnya kita juga pahami bahwa bisa jadi informasinya itu juga nggak perlu panjang-panjang. Karena bisa jadi dia sebatas kita ngasih tahu ibunya kondom apa supaya tidak hamil. Itu, kalau dia nanya lagi jawab singkat gitu. Nah minimal gini, kalau kita nggak tahu gimana, jangan bohongi, jangan plesetin apa tadi mengalihkan. Tapi kita bisa menunda dengan memberikan waktu yang boleh nggak jam 7 nanti mama jelasin. Jam 7 ya. Mama bingung. Kenapa kan? Harus ditunda?
Karena bisa jadi kita nggak ngerti ilmunya. Nanya dulu sama ya jangan sampai kita salah ngaco ngomongnya kan gitu. Tapi harus dijawab itu ya. Menjawab, kalau enggak kita nggak jawab nih Kak bilang ya udahlah gue googling aja lah gitu. Iya. Nah ini aja masalah, googling dapat yang nggak salah. Dan dianggap orang tuanya bukan sumber informasi dia. Betul, makanya harusnya ini hal yang nggak perlu lagi tabu, karena lebih baik kita mengatakan daripada orang lain. Karena tadi kayak kasus sodomi, maaf ini pernah saya tangani masanya. Dia nggak nanya sama ibunya sama bapaknya, malah diomelin. Dia nanya sama maaf ya tukang somai. Dia bilang, bang sodomi apa sih? Abang bilang apa? Abang nggak tahu teorinya tapi prakteknya. Bercanda awalnya, mau cobain nggak? Dia kan nggak ngerti. Ngeri kan? Ini yang kadang-kadang nggak sadari. Itu kejadian akhirnya? Kejadian. Astagfirullah. Makanya ini sering kali ya, makanya aduh. Kita gimana? Misalnya ada anak lainnya sama orang tuanya, apa namanya? Misalnya teman-temannya pada pacaran, gitu. Teman-temannya pada pacaran, boleh nggak pacaran? Jawabannya apa, Sat? Iya. Pertama tanya balik sendiri ya. Emang kamu udah punya perasaan jatuh cinta? Karena ingat, bedakan jatuh cinta dan pacaran. Jatuh cinta halal. Jatuh cinta manusia tertarik lawan jenis zuinali nasubu syahwati minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati minal dhahabi wal fiddah dan seterusnya. Dihiasi manusia ketertarikan syahwat kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta emas perak dan sebagainya. Artinya ketertarikan syahwat itu ada sesuatu yang normal. Jadi kalau udah bilang bahwa emang kamu udah ada yang naksir, harusnya fokusnya kepada jangan pacarannya. Emang kamu udah ada yang ditaksir, itu aja dulu. Ya kalau ada apa yang membuat kamu naksir sama dia, fokus di situ. Hal-hal seperti itu. Nah baru kita bilang, kalau menurut kamu pacaran tuh ngapain? Nah di situ kita tanya, jangan-jangan dia definisi pacaran berbeda dengan apa yang kita pahami. Nah kita bilang kalau anak perempuan sudah balik, maka kamu harus menjaga kehormatan kamu, jaga kesucian kamu. Kalau kamu ingin berpelukan sama laki-laki boleh kok. Syaratnya lelaki itu datang dulu ke papa kamu, kemudian mengatakan saya terima nikahnya, itu baru. Jadi kita memfasilitasi, nggak melarang. Kita bilang memang kamu mau dipeluk, ingin apa yang dia dapatkan di pacaran. Jadi ketika dia ingin dapatkan ini, ya dia akan mengurangi dan tidak akan menganggap itu penting. Ketika kan sudah, emang papa kamu nggak pernah damini meluk kamu? Iya sih. Papa kamu pernah nggak ngajak kamu jalan berdua ngobrol? Iya sih, papa kan baik banget, ngajak makan berdua. Artinya anak perempuan jatuh cinta nggak kita bahas, tapi kita akan membuat dia membatasi diri untuk pacaran ketika terpenuhi kebutuhannya dari orang terdekatnya. Itu yang paling penting. Jadi kalau ada anak perempuan karena teman-temannya, kita akan bilang mungkin dia tidak seberuntung kamu, karena mungkin bapaknya nggak punya waktu untuk berdekat dengan dia. Kamu harusnya bersyukur tanpa harus ada laki-laki lain. Pipi kamu sudah mau bajak berduaan kamu, Pipi mau kok ngobrol berdua sama kamu, beruntung kamu. Yang lain itu coba ditanya, jangan-jangan nggak sedekat kamu sama Pipi. Jangan-jangan dia sendiri sebenarnya ingin mengatakan bahwa please Pipi, kalau kamu nggak cinta sama aku cari yang lain nih, gitu sebenarnya. Jadi itu sebenarnya yang selama ini kita harus bilang sama anak perempuan kita, dia melihat temannya pacaran itu sebenarnya harusnya kasihan. Kamu tahu nggak, harus dikasihani. Kenapa dia pacaran? Karena teman kamu nggak punya figur bapak yang memenuhi kebutuhan batinnya. Kalau kamu kan ada. Pipi pasti akan memberikan kamu kepada laki-laki lain. Kalau laki-laki itu datang dan sopan dan minta izin untuk menikahi kamu, pasti dong diizinkan. Nah, benar juga sih guys ya. Apalagi sekarang kan dunia informasi yang begitu cepat nyampenya kepada mereka, sebenarnya anak-anak ini yang belum pada siap kan. Dan menganggap kalau punya pacar itu sebuah high end gitu. Maksudnya apa? Zaman sekarang nih udah waktunya nih punya pacar kan gitu kan. Betul. Tapi emang itu ya main kuat-kuatan cinta sih sebenarnya. Bagaimana nanti dia akan mencari level seseorang yang pantas untuk dekat sama dia lebih tinggi mana dengan orang tuanya. Iya. Kalau saya belajar gini, Mas Ari, saya punya adik kandung yang dulu pernah mengalami fase di mana di ABG dan bapak almarhum udah meninggal. Saya dulu polanya adalah marah-marah sama dia. Marah-marah bilang awas kamu kalau pacaran bla bla. Malah membuat dia makin diem, makin pelan-pelan
dia menjalin hubungan dengan banyak laki-laki, walaupun sebatas tuh kagum-kagum aja ada cowok goda dia. Saya tahu strateginya salah. Justru akhirnya saya meminta ngajak makan berdua, ngajak nonton bioskop berdua. Kemudian saya bilang gini, abang tuh sebenarnya cemburu kalau ada laki-laki lain yang mendatangi kamu sebelum dia benar-benar bisa menjadi suami kamu. Karena abang khawatir aja, abang kehilangan adik abang yang abang cintai. Itu kalimat yang adik saya itu langsung merasa bahwa ada orang mencintai dia. Maka dia nggak begitu cowok, karena adik saya cantik. Digodain dan sebagainya, dia bilang biasa aja gitu, ada abang gua. Jadi saya melengkapi kebutuhan dia akan perhatian laki-laki lewat cara yang halal. Itu saya abangnya, abang kandungnya. Dan itu yang harus diberikan. Jadi kalau ada yang sekarang nanya ya, walaupun tema kita tentang legalisasi ini kan pintu masuk pacaran ya. Ustadz gimana sih Pak, anak saya pacaran mulu nih, dan saya ngeri malah dia termasuk mungkin mau sudah pacaran 14, apalagi dia perempuan. Gimana cara biar nggak pacaran? Sudah nasihatin tetapi dia diem. Sederhananya pacari anak bapak. Pacari anak bapak. Apa yang membuat dia mencari laki-laki, yang membuat dia mau menyerahkan itu semua? Karena dia mungkin nggak diperhatikan. Bapak mungkin ada nggak waktu berdua, atau setidaknya gini, Bapak jemput ya nanti. Habis ini kita belanja ya. Kamu pokoknya mau belanja apa aja khusus hari ini, silakan. Berarti cara itu cukup ampuh ya. Cukup ampuh, dia merasa ada yang menservis dia. Kan wanita itu bahasa cintanya kan ada 5. Ada yang act of service, ada yang word affirmation, ada yang hadiah, ada yang sentuhan, ada yang sifatnya adalah ya quality time. Kita tinggal lihat aja dia orangnya gimana. Misalnya ketika dia mau masukin mobil, kita buka layaknya princess, masuk nak, silakan. Diratukan dia. Diratukan. Dia ngerasa sudah diratukan sama bapaknya. Coba mana yang mencoba dia akan berpikir nggak ada lah. Ingat, wanita berpacaran karena kebutuhan emosi, laki-laki pacaran karena kebutuhan syahwat. Nah inilah komplimennya itu, artinya gue rela memenuhi syahwat lo asal lo penuhi kebutuhan emosi gue ya. Ini yang kita ngerikan gitu. Iya. Waduh, berarti emang pantesan jadi memang. Saya tuh kemarin kan sama anak saya tuh yang cewek gitu. Saya lagi udah capek kerja, tiba-tiba, Pi, ayo sore kita nge-gym. Mau nggak mau, iya deh, oke. Saya lagi capek. Coba ternyata dianjurkan ya, tetap ya, kita make time buat anak kita ya. Pokoknya tidak ada kata lelah buat anak. Sama sih udah ini, Abi, aku nanti ada tugas malam ini harus ke Intermedia beli ini. Yaudah gitu. Iya. Saya bilang iya gitu. Jadi kita terapkan anak kita bos kita nih. Iya, bahkan saya nggak pernah, saya selalu bilang gini, khusus anak saya, supirnya saya. Makanya saya nggak pernah mau. Gitu. Kecuali kalau saya memang nggak bisa. Tapi kalau saya bisa, saya nggak mau ada supir lain kecuali saya. Jadi kayak nganterin sekolah anak lebih baik orang tuanya. Oh iya dong. Jangan pernah supir. Jadi ada momen berdua. Oke. Bisa motor berdua. Atau misalnya kita yang bawa mobil, minimal berduaan. Itu kan momennya mahal. Jangan mengandalkan supir, karena kalau supir itu buat kita, tapi buat anak kita lah supir. Jadi jangan, kalau nggak bisa jadi super dad, jadilah supir dad. Oke. Nih ini kepake nih, insya Allah mudah-mudahan. Waduh, guys, ini tentunya juga dengan peraturan yang sekarang sedang kontroversial ya, kita harap mungkin ada perubahan atau juga mungkin ada solusi terbaik untuk menghindarkan anak-anak kita biar nggak terjerumus. Tapi ternyata ada solusinya. Kalau mungkin kita nggak bisa merubah atau rubah, ternyata kita juga perlu ternyata kita bisa berbuat lebih maksimal untuk keluarga kita, biar anak kita itu imun bukan steril gitu kan. Betul. Anak kita tuh imun bukan steril, jadi maksudnya nanti suatu saat pasti anak kita akan terjun ke dunia bebas saja. Tapi bagaimana anak kita secara pribadi bisa memproteksi dirinya gitu, nggak mudah terganggu sama terpengaruh dengan lingkungan. Ini menarik ya. Sebenarnya banyak hal yang mau kita tanyakan sama beliau ya. Jadi ibaratnya kalau sekarang pastikan bahwa kita make time buat anak kita, jawab semua pertanyaannya, yakinkan bahwa mereka itu sumber informasi dari kita. Apalagi kita teman tadi. Ya paling penting adalah mereka merasa dicintai oleh kita.
Karena ketika mereka merasa dicintai, maka mereka tidak membuka peluang ada lelaki yang berusaha mencintai dia kecuali izin dari bapaknya. Gitu. Wah, alhamdulillah sekarang saya lagi pacaran anak saya nih. Mudah-mudahan teman-teman juga atau juga mungkin yang punya anak gitu ya, lakukan hal yang sama insya Allah. Dan semoga apa yang menjadi segala peraturan di luaran atau juga mungkin segala hal yang terjadi di luar sana itu tetap tidak mempengaruhi kita dengan keluarga kita. Itu intinya. Tapi hal seperti ini perlu kita komunikasikan bahwa ini bukan hal yang yang strategis buat diterapkan di keluarga Indonesia jika ingin Indonesia lebih maju ke depan dengan lebih baik. Ya sekolah Ustaz, waktu yang Ustaz. Mungkin ada pesan terakhir antum untuk keluarga? Ya, yang jelas di saat kita tahu zaman ini penuh fitnah dan di luar banyak sekali godaan, maka jangan sibuk untuk mempreteli yang ada di luar, tapi haruslah fokus untuk menguatkan yang ada di dalam. Karena musuh di luar akan selalu ada setiap zaman, tapi kerekatan dan kedamaian di dalam rumah itu harus dikuatkan. Karena ketika rumah itu tidak memberikan magnet untuk anak-anak merasa nyaman dan betah, disitulah awal musuh mengincar anak kita. Ingat, petaka pertama pengasuhan ketika rumah tak lagi dirindukan. Dan disitulah kita punya PR. Mampukah kita membuat rumah yang membuat penghuninya kangen, bukan karena bangunannya, tapi karena dia kangen karena ingin berjumpa dengan ayah dan ibunya. Dan disitulah proteksi yang paling kuat buat anak-anak kita. Masya Allah. Jangan sampai kita orang tua nggak dikangenin anak-anak ya guys ya. Aduh, kalian nonton ABG mah jangan sampai teman-teman tidak merasakan bahwa orang tuanya adalah sumber informasi, sumber kasih sayang teman-teman semuanya. Ya tentunya juga mudah-mudahan tayang ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika dirasa menarik, monggo silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke keluarga teman-teman semuanya. Dan semoga akan menjadi salah satu ilmu penjagaan kita terhadap keberlangsungan keluarga kita, terutama di masa yang akan datang, tidak terjerumus kepada hubungan-hubungan terlarang. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.